Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak Haji Haryanto serta Ibu atau Bapak mudah-mudahan diberi sehat dan batinan beserta seluruh keluarga yang ada, para pini sepuh sesepuh ingkang kula hormati, para tokoh agami, tokoh masyarakat ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, Bapak, Ibu, hadirin hadirat sedayanipun jamaah salat subuh serta kuliah subuh wonten Masjid Ar-Rahman ingkang sedaya dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wonten kesupen sedaya pendengar Radio Mayangkara dimanapun berada yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten injang menika kita tasih pinaringan rahmat hidayah maunah saking Allah. Begitu baiknya Allah kepada kita, begitu Allah perhatian kepada kita yang luar biasa, sampai ada salah satu dawuh daripada para hukama, man ruziqad du'a, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena apa? Piyantun sing donga diparingi kemampuan berdoa, ini lek mboten diparingi rezeki doa bentuk nyapa donga barang rasa donga Gusti Allah ngerti. Coba man ruziqad du'a lam yahrum al-ijabah, barang siapa yang diberi oleh Allah rezeki untuk berdoa, meminta pada Allah, maka lam yahrum al-ijabah, maka orang itu tidak akan pernah dihalangi oleh Allah untuk diberi ijabah daripada doa. Makanya seuntung-untungnya piyantun kan apa? Piyantun yang selalu diberi rezeki untuk berdoa kepada Allah. Cuman terkadang doa itu ada doa yang memang ada yang ijabah, ada yang non ijabah. Doa yang ijabah itu doa yang kayak apa? Satu, mungkin dijabah. Orang yang berdoa yakin kalau doa kita ini dijabah oleh Allah, jangan ragu. Donga pun boten tanya. Iki kok donga iki dibandani ora ya kira gak satu mau dibandani itu. Namanya tidak mungkin dijabah. Harus yakin bahwa doa kita akan dijabah. Yang kedua, siapa yang doanya tidak akan dijabah oleh Allah? Akil haram. Orang yang asupannya, makanan minumannya itu terdiri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Yang kedua siapa lagi? Muksarul ghibah, piyantun yang banyak dan hobi untuk membicarakan aib orang lain. Jadi hobinya apa? Membicarakan orang lain, mengumpat orang lain, menyalahkan orang lain. Muksarul ghibah. Yang ketiga, siapa yang doanya itu ditolak oleh Allah? Waman fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya ada hasadun wa ghillun lil muslimin, orang yang di dalam hatinya ada rasa benci, ya, ada rasa yang tidak senang kepada muslim yang lain. Makanya ini dihindari seperti itu. Jadi kalau doa kita mau ijabah, kemampuan untuk
Berdoa sudah namanya rezeki. Mengapa orang yang selalu berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah kecuali orang-orang seperti itu? Karena memang Allah telah menyampaikan liqaulihi ta'ala ud'uuni astajib lakum. Doalah kamu semuanya, mintalah kamu semuanya kepadaku, niscaya doamu, permintaanmu akan saya kabulkan. Mudah-mudahan doa-doa kita yang baik-baik dijawab oleh Allah. Yang kedua siapa? Man ruziko al-istighfar. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah untuk taubat. Man ruziko bil istighfar. Itu yang saya katakan, dan yang maha baik itu seperti itu. Yang namanya rahmatnya Allah itu luar biasa, sangat luar biasa sekali. Ketika ada orang, selama namanya orang itu kan tidak mendapatkan yang namanya sifat maksud. Nabi Rasul itu punya sifat maksud, dijaga dari berbagai macam noda dan dosa apapun bentuknya. Tapi kalau manusia biasa kan tidak, bukan sifat maksud tapi sifatnya maklum, harap maklum. Akhirnya apa? Terkadang terlena. Nah, Allah akan jalan keluar yang lain. Justru ketika manusia itu berdosa, Allah menunjukkan sifat ghafarnya, sifat ghafarnya Allah, dan yang maha pengampun. Jadi bukan habis sudah, terus aku dosa, terus kena bapak desa, tak mungkin orang yang memutuskan rahmat. Allah itu dan yang maha baik. Selama piyantun iki berbuat dosa, mengakui dosanya, minta ampun kepada Allah, dan berjanji selama-lamanya tidak akan pernah mengulangi lagi, dan ternyata orang tidak pernah mengulangi sama sekali, itu menunjukkan tobat yang diterima Allah. Man ruziko bil istighfar. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah untuk taubat, salah satunya bentuknya Pak, mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan ikrar dosa itu. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah diberi wasiat oleh kanjeng Nabi, ya Ali, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala, hamba yang paling dicinta oleh Allah. Hamba yang paling dicinta oleh Allah siapa? Abdun sajidun, seorang hamba yang sujud, yaqulu fi sujudi, pada waktu sujudnya itu dia mengucapkan Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak mencari ilmu itu penting apa? Ketika kita akan bisa menjawab problem apapun. Salah satu contohnya, suatu saat kita sholat jamaah, imamnya sujudnya agak panjang. Kita yang punya ilmu langsung saja berdoa seperti ini. Ojo nginceng-nginceng. Saku kahapon jin. Sholat jamaah masjid konornya kok imamnya sauyuk sampai sikapku mumet. Orang yang punya ilmu, ya. Dan imamnya juga boleh berilmu. Jadi seorang imam itu manakala akan menambah doa pada waktu sujudnya harus seizin daripada sana. Nggak boleh semuanya sendiri. Suatu saat imamnya panjang, sujudnya panjang, dia diam saja, akan jadi fitnah daripada jamaah. Bilang dulu, Pak, Bu, mengke kula pada waktu sujud yang akhir nyuwun sewu, umpami roti ditambah kedik nanten mawon ditambah donga pripun nggih? Oh nggih monggo mangga, semuanya sepakat. Tapi kalau nggak ada kesepakatan sama sekali, ngajak aja nih. Nah, kalau orangnya sudah punya ilmu, kaya panjenengan sedaya sing ahli pengajian tentang Masjid Ar-Rahman, tidak ada masalah. Begitu imamnya agak panjang, langsung baca Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi dalamtu nafsi, Gusti kula tujuh
dolim pol-polan. Kula iki jenenge paringi nikmat rahmat begitu luar biasa. Nikmat mata belum saya maksimalkan. Nikmatnya anggota tubuh yang lain belum saya maksimalkan. Kula malah kakek nglakoni perkawis ikan jenengan lanang. Kula ki dolim Gusti kula gitu. Pengakuan dolim itu penting. Pengakuan salah itu penting. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi. Ampuni ya Allah, dosa saya ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mboten enten ingkang saged nyepurken dosa kecaulan panjenengan. Orang yang sujud ya membaca doa ini pada waktu sujudnya sebagai tambahan daripada tasbih sujud, termasuk ahabbul iman ilallahi ta'ala, hamba yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ruzikal al-istighfar lam yahrum al-mafir. Orang yang sering kali baca istighfar lam yahrum al-mafir, tidak akan dihalang-halangi oleh Allah untuk dapat ampunan daripada. Ini saya aturakan dan yang maha baik tadi seperti itu. Putus sakit gede dosa seseorang, pokok cek gelem balik, cek gelem getuni, cek gelem leren, minta ampun pada Allah, masih diampuni, masih diampuni. Man ruzika syukra, barang siapa yang diberi rezeki syukur oleh Allah. Tidak setiap orang diberi rezeki syukur, tidak setiap orang. Kalau gitu dikonsumkan gaji 13 pun cair. Ini di semuanya ini pamannya gaji 14 menit ada ini jajan. Jadi ketika kemampuan untuk bersyukur itu bukan karena banyak dan sedikitnya daripada ya. Syukur kita atas nikmat Allah itu keranten awak itu kemutan siapa? Pemberi nikmat. Pemberi nikmat ini. Jadi bukan sedikit dan banyak. Allah ini zat yang mengatur kita. Sudah semuanya ditetapkan, direncanakan oleh Allah. Andai kata enten patah nih, saya nanem padi cengkal 100 biasanya panen 1 ton, mekur panen 2 ton. Kira-kira sing kadang alhamdulillah napa masya Allah kira-kira. Nah, ini saya lihat. Orang yang pandai bersyukur tetap alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? 1, cik diparingi panen, masa mekur 2 ton. Yang kedua, wes akeh timbangan ini sing ditanggung. Yang ketiga, Allah punya rencana yang luar biasa. Ini yang penting, rencana itu yang penting. Tidak ada satupun daripada ketetapan Allah yang tidak direncanakan oleh Allah SWT. Barangkali oleh Allah pada tahun itu diturunkan oleh Allah penghasilannya, karena ketika orang diberi hasil yang luar biasa akan lupa kepada Allah. Begitu yang jadi penting. Jadi man ruzika syukra, barang siapa yang diberi rezeki syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar tadi ngomong, Allahumma ja'alni minal qaliin. Allahumma ja'alni minal qaliin. Ya Allah, jadikan saya ini kelompok orang-orang yang sedikit ya Allah. Para sahabat bertanya, Sayyidina Umar, mengapa aku berdoa seperti itu Sayyidina Umar? Beliau menyampaikan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang berdoa. Makanya tafakur itu jadi penting. Tafakur sa'atin afdalu min ibadah di sana seperti ini. Tafakur hanya beberapa detik, beberapa menit, itu akan lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Karena itu tadi. Wah, ini diparingi nikmat. Alhamdulillah Gusti. Pamane kula boten yang paling nikmat terus Gusti. Kalau berjalan paringi keluarga seperti ini, alhamdulillah Gusti. Itu namanya tafakur. Tafakur kita akan menguatkan nilai keimanan daripada kita kepada Allah SWT. Tafakur dijualin lamun mungkin. Masalah dipakai dengan tafakur kata lamun mungkin. Jadi tafakur benar-benar teringat terhadap pemberian Allah kepada kita yang sangat luar biasa, dan yang maha begitu baiknya Allah kepada kita yang luar biasa. Man ruzika syukra lam yahrum al-mazid. Piyantun ingkang diberi rezeki syukur kali Gusti Allah,
maka Allah tidak akan pernah menghalang-halangi akan tambahnya nikmat Allah kepada orang. Makanya semakin orang itu mensyukuri nikmat Allah, diwujudkan dalam bentuk menyalurkan rahmat daripada Allah, boten enten piyantun ingkang loman ceblok dadi melarat. Piyantun ingkang boten diparingi hidayah iman awalnya. Niki kemudian orang ini cara joloman. Lho niku gampang masuknya hidayah Allah, gampangnya luar biasa. Masuknya luar biasa. Gampangnya masuk hidayah iman itu luar biasa. Makanya dipun sawuhaken asy-syahyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nar. Piyantun niki lek dermawan, safok dono wewek, blubo cara wong Jawa. Ya. Qaribun minallah, udah qaribun minallah. Ya, sangat dekat dengan rahmat daripada Allah. Problemnya akan gampang selesai. Kemudian perusahaan dengan nah pulau hujannya yang pun coba kau begitu, tapi problem nanti bar bisa. Mayyuridillahu bi khairan yusib. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan selalu mencoba hamba seperti itu. Akan mencoba terus supaya apa? Terkadang bisa kangen dengan suara hambanya yang selalu merintih, minta ampun, minta pertolongan, minta hidayah, minta jalan keluar. Allah rindu yang hebat seperti itu. Dan cobaan seseorang itu akan bisa kita lihat daripada kederajatan seseorang. Asyadun nas balaan al-anbiya summal amsal fal-amsal. Lho nopo Kanjeng Nabi niku panjenengan boten bandingane insan kabeh. Khairul khalqi khairul anak. Nopo penak Kanjeng Nabi berjuang? Boten. 13 tahun beliau berjuang di fase mata, tidak berani terang. Coba. Tidak berani terang. 13 tahun. Beliau muda enggak. Pamannya Abdul Uzza, Abu Lahab, Abu Jahal, ditambah Abu yang lain. Bukan berikan jalan yang lempeng, enggak. Kanjeng Nabi salat di dekat Ka'bah diguyuri oleh kotoran unta yang dicampur dengan yang namanya darah unta. Ketika beliau hijrah ke ke Taif, sampai berdarah-darah daripada muka beliau karena dilempari batu orang lain. Sampai malaikat Jibril ikut campur di dalamnya, boten mentolo, boten kuamir sekali Kanjeng Nabi seperti itu. Apa yang mudah-mudah. Makanya ketika piyantun itu ibadahnya bagus, dermawan, tidak pernah membuat sakit orang lain, kok cobanya banyak, ini derajatnya diunggah ya. Ini derajatnya diunggah ya. Pun sampai lambir Gusti, kurang ngopo. Niki pun, kok cobaan buat nanti gambar bisa. Ini sudah silih berkati terus menerus. Enggak, itu ditingkatkan derajat. Ketika yang namanya malaikat Israel telah datang kepada baginda Rasulullah SAW, ditanya kepada Nabi, kamu mau apa sih? Atau silaturahim atau mengambil nyawa saya? Dua-duanya kanjeng Nabi. Malaikat Jibril nanti menyiapkan rombongan daripada yang menyambut roh panjangnya. Proses penjabitannya dimulai. Apa kata Rasul? Ketika sudah mulai dijabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat Jibril malah memalingkan mukanya. Kanjeng Nabi malaikat Jibril, mengapa engkau palingkan mukamu? Apa kamu merasa tidak? Merasa bahwa saya sudah tidak pantas berdiri? Boten Kanjeng Nabi. Kalau boten kuat ingin sampai dipanjatkan Kanjeng Nabi. Ternyata ada deal antara Kanjeng Nabi dengan malaikat Israel.
Jadi Kanjeng Nabi ini purun dipundhut nyawane kali Gusti Allah. Beliau menyampaikan, aku lila malaikat Israel. Sakitnya orang-orang yang soleh timpakan pada saya semuanya. Masya Allah. Jadi ketika beliau diambil nyawanya oleh Allah, beliau merasa sakit Kanjeng Nabi, malaikat Jibril. Itu ternyata masih ditambah. Sakitnya orang-orang yang soleh timpakan pada saya, sehingga orang-orang yang soleh ketika meninggal dunia tidak merasa sakit sama sekali, karena sakitnya sudah dirasakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Coba kita nabi kita seperti itu. Jadi waktu jihadnya, waktu menyampaikan risalah nubuatnya, sampai mau wafatnya saja, Kanjeng Nabi masih seperti itu. Makanya ketika ada orang yang diberi ujian yang jumlahnya banyak, itu hakikatnya adalah orang itu dinaikkan derajatnya oleh Allah. Asyadun nas bala'an al-anbiya summa amsal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seluruh pendengar radio Mayangkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika piantun diparingi rezeki bersyukur, ini masya Allah luar biasa sekali, luar biasa sekali. Waman ruziko at-taubah, waman ruziko at-taubah, barang siapa yang diberi rezeki taubat. Napa makna taubat? Balik, balik. Yang dulu baik kemudian tidak baik menjadi baik lagi. Ini taubat al-inabah seperti itu, kembali kepada jalan yang benar. Man ruzika at-taubah lam yahrum al-qabul. Oh piantun pokoknya niki wau diberi rezeki taubat balik ning Gusti Allah. Qabul, diterimanya taubat daripada hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila sakmenika Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan saya bisa bacakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzukira dan tuturake anna Adam alaihi salatu wassalam, disebutkan sesungguhnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam qala, menyampaikan, innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam menyampaikan sesungguhnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu a'ta, diberi oleh Allah. Diberi apa? Arba'a karomati, diberi 4 macam kemuliaan. Umat Kanjeng Nabi niki diparingi 4 macam kemuliaan ma'atoni, Pak. Yang 4 macam kemuliaan ini belum pernah diberikan oleh siapapun. Mengapa kemuliaan umat Muhammad diberikan yang luar biasa seperti ini? Keranten awake dhewe didadosaken umat Kanjeng Nabi sing mulya. Karena Kanjeng Nabi ne mulya, umat katut mulya. Alhamdulillah. Awake dhewe iki adoh lahire saka negara Kanjeng Nabi lahir. Kita jauh daripada masa di mana Kanjeng Nabi itu juga lahir. Yo kok ujug-ujug diparingi hidayah iman, cinta pada Rasul yang luar biasa. Ini masya Allah, itu makunah daripada Allah. Ini pemberian Allah yang luar biasa. Makanya suatu saat Kanjeng Nabi nanti jauh tentang kerinduan beliau kepada kekasih beliau. Ketika beliau menyampaikan di depan para sahabat tentang kerinduan beliau kepada kekasih beliau, para sahabat bertanya, napa kula Kanjeng Nabi kekasih panjenengan? Duduk. Awakmu duduk kekasih. Sinten Kanjeng Nabi kekasih panjenengan? Kamu bukan kekasih saya, tapi kamu sahabat-sahabat saya. Ya sinten Kanjeng Nabi? Engkau yang engkau rindukan. Yang kau rindukan itu siapa? Yang dimaksud dengan kekasih panjenengan itu siapa? Sinten Kanjeng Nabi? Beliau menyampaikan, umatku yang jauh dari negara saya lahir, umatku yang jauh daripada masa saya lahir. Moga-moga nyawa ini Allahumma
dan kasih. Piantun sing diakui dari kekasih Kanjeng. Karena apa? Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu Rasul. Tidak pernah tahu Rasul. Tidak bantu bapak itu. Terkadang mereka Kanjeng Nabi apa itu Indonesia. Jauh daripada di mana Kanjeng Nabi lahir itu. Tapi kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi belum bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Walaupun masa Covid seperti ini, ya paling-paling nganternya kegiatan peringatan Maulid, pembacaan Atibai, Al-Barjanji, lumpuh kali kanca-kancane untuk baca sholat. Bukti di antara sekian dari pembuktian kita kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 4 macam kemuliaan itu nopo yang diparingaken Allah dumateng umat Kanjeng Nabi niki napa? Al-ula utawi kang pertama iku anna qabula taubati. Gawe Kanjeng Nabi Adam. Sesungguhnya diterimanya tobatku. Karena Kanjeng Nabi Adam nanti berterleres itu ya, tidak boleh makan buah koldi, ya, kemudian beliau makan itu, kemudian diusir daripada bustan. Jadi bukan surga, itu bustan. Tetapi jalan itu namanya bustan. Jadi satu tempat yang luar biasa indahnya begitu, yang disetting oleh Allah, tempat daripada para malaikat, tempat daripada iblis waktu itu. Ya, itu tempat yang indah. Karena apa? Kalau itu surga, nah, orang yang pertama kali nanti masuk surga Kanjeng Nabi. Ya, itu bustan, tempat yang begitu indahnya yang luar biasa. Diusir, ya, diusir. Allah diusir, masing-masing Nabi Adam diusir, iblis juga diusir. Nah, ketika diturunkan inilah, yang satu diturunkan di Jeddah. Ya. Jadi Sayyidah Sinten Nabi Adam, Siti Hawa itu juga di Jeddah. Dari kata Jaddatun Ibah itu, gitu kan? Nabi Adam diturunkan di ini. Coba kita bisa bayangkan. Itu ketika diturunkan belum seperti itu, tobatnya Nabi Adam ini diterima oleh Allah. Itu di mana? Di Makkah. Jadi beliau salah, tobatnya diterima di Makkah. Wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalu ta'ala taubatuhum. Tapi lek umat Kanjeng Nabi kok dosa teng pundi mawon tobaté, pokok piyantune tenan benar-benar merasa tobat, berasa kapok tenan, enggak akan mati ulangi, diterima. Enggak usah datangnya Makkah. Ini kemuliaan daripada umat Rasulullah SAW dibandingkan dengan umat yang lain. Yang kedua apa lagi? Wasaniyatu dari Nabi Adam, ini kuntu labisan. Waktu saya mengerjakan dosa, kata Nabi Adam, aku nggak ngerti. No? Jadi Nabi Adam aku pakai baju, ya, pakai baju. Ya. Kemudian begitu bermaksiat makan buah koldi, maka lepas semua. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan di bumi ini, lepas semuanya. Ya. Ini kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Jadi ketika Nabi Adam waktu di tempat yang istimewa itu, pakai busana. Ketika maksiat langsung lepas semua, Jadi diturunkan oleh Allah di muka bumi tanpa baju sama sekali. Biasanya gimana? Bagiannya kain murah-murah, direng mantun ditandani bodo 3 kali. Terus wa ummat Muhammadin ya'suna uryan. Coba. Kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad
maksiat dalam keadaan telanjang bulan, maka setelah itu kayak apa? Fayul bisahullah ta'ala. Jadi kalau ada umat Kanjeng Nabi bermaksiat dalam keadaan telanjang, maka oleh Allah akan ditutupi daripada telanjangnya itu ketika umat Kanjeng Nabi ketika setelah bermaksiat kembali kepada Allah. Coba maksiat tidak pakai baju, setelah itu ditutup oleh Allah. Karena ya kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemuliaan itu diberikan Allah kepada dia. Masya Allah, kayak tadi, wani patut bersyukur yang luar biasa kepada Allah SWT. Jadi umat Kanjeng Nabi, jadi umatnya Rasulullah SAW, kita menjadi istimewa yang seperti ini. Mudah-mudahan keistimewaan ini tetap ada pada kita semuanya. Allahumma. Wasali satu, sing nomor telu nih, kemuliaan umat Kanjeng Nabi yang ketiga itu apa? Wasali satu, lama asaitu, ketika Kanjeng Nabi, ketika yang namanya Nabi Adam itu bermaksiat, maka dua kali itu ya. Farroko baini wa baina imrat. Jadi ketika Nabi Adam itu bermaksiat, diturunkan di muka bumi, dipisah, suami istri dipisah. Tapi umat Kanjeng Nabi wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaksuna wa la yafriqu bainahum wa bain azwaji. Tapi umat Kanjeng Nabi ketika dosa tidak akan bisa. Tidak akan bisa oleh Allah. Nabi akan bisa. Sekian ratus tahun pada waktu itu coba. Masya Allah, ya kurang apa? Kurang apa? Kita diberi kemuliaan yang sangat luar biasa oleh Allah karena menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, hati syukur yang luar biasa. Nilo sakit paling penting. Kita itu punya beberapa perangkat, yang kita gunakan sebagai bagian daripada hati-hati kita. Salah satunya membiasakan ketika suatu saat awali diri ini berdoa atau pada waktu malam hari kita munajat kepada Allah, paling tidak ada tetesan air mata, ada tetesan air mata. Salah satu la taro a'yunuhumun, ada 3 mata yang tidak akan pernah melihat neraka sama sekali. Ada 3 mata yang tidak akan pernah melihat neraka sama sekali. Padahal besok pada hari kiamatnya apa? Surga, neraka. Kalau tidak pernah melihat neraka, berarti surga. Berarti surga. Salah satu la taro akhiruhum, ada 3 mata yang tidak akan pernah melihat neraka sama sekali. Mata yang kayak apa yang seperti ini? Ainun harasat fisabilillah. Ainun harasat fisabilillah. Mata yang selalu terjaga ketika dia jatuh berjihad pada jalan. Jihad itu termasuk bagian daripada jihad itu apa? Ya cara saat ini gitu, ngaji, ya, meramaikan tempat-tempat ibadah, itu bagian daripada jihad. Jadi keliru lah memaknai daripada jihad membuang tempat-tempat ibadah. Tidak ada satupun daripada sejarah panjang Rasulullah SAW yang terkait dengan membuat tempat ibadah umat yang lain menjadi hancur dan tidak ada ceritanya sama sekali. Tidak ada ceritanya. Ya. Bahkan ada yang namanya kafir harbi, ada kafir mustakman, ada kafir mu'ahad, kan itu. Yang boleh perang hanya satu kok, kafir harbi. Kalau ada orang yang kafir menyerang, ya, menyerang daripada umat Islam, membuat tempat ibadah macam semua luluh lantak berantakan semuanya, itu baik. Tapi kalau tidak membela, konsep kita sudah jelas, lakum dinukum waliya. Dengan pasang kita patut bersyukur benar. Orang ke Indonesia tidak patut bersyukur benar. Kita melaksanakan ibadah tanpa mendengarkan bom.
Awak itu betul satu adu-adu nang Arab, awak itu salat jamaah ke Masjid Ar-Rahman. Kerinduan kita kepada Masjid Nabawi sudah mulai rodok terbayarkan. Kula ini kok rindu kepada Masjid Nabawi. Hampir sampai di sana. Sampai naik tahun dan tidak terlalu juga baru bisa. Wis bener Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita patut bersyukur. Allah memberikan rahmatnya kepada Piantun, jenenge Bapak Haji Yanto beserta keluarganya, coba membuat masjid yang seperti ini luar biasa. Ini kira betul Gusti Allah cancut tali walu, tidak betul mungkin. Ini menjadi rencana besar daripada Allah SWT dan patut kita bersyukur dan beliau patut bersyukur. Ya. Kita syukuri bersama-sama seperti ini. Lihat masjid sak kabupaten Blitar sak Blitar ae kabeh koyo ngene mulai jeneng kok tenang. Itu senang. Semoga Muhammad terus seperti itu Allah. Amin. Senang. Suasananya khusyuk dan beribadah itu enak. Coba. Ini bagian daripada blessing and blessing. Bagian daripada rahmat yang luar biasa, insyaallah. Ainun harasat disabilitas. Termasuk awal dia punya diberi kemampuan untuk mempunyai masjid seperti ini yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah. Itu ainun harasat disabilitas. Senang. Jadi dijauhkan masjid itu senang. Ya karena memang inna ummara buyutillahi umma azza wa jalla. Mereka yang memakmurkan daripada tempat ibadah, mereka itu keluarga daripada Allah. Memakmurkan tidak hanya sekedar jamaah menjadi nyaman dalam berjamaahnya. Ya, itu bagian daripada memakmurkan. Bagian daripada memakmurkan. Karena ini ujiannya Pak Edi. Jadi hari ini ujian kita diuji oleh Pak Jian yang tempatnya bagi. Diuji apa? Jajak wong-wong ini sholat jamaah di candi ini sego ini pada kalian Gusti Allah kok sego ini iya pintar ya harus masjid sapi bisa diuji khusyuk ini so ngalih orang ini Masya Allah kalau ini bakal khusyuk Allah yang kedua wa ainun bakat min khasyatin mata yang menangis karena takut kalau ditinggal Allah. Takut kalau tobat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi ketika suatu saat itu kita berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Ketika kita minta ampun kepada Allah, awak itu kali ngono. Dosa-dosa yang telah kita lakukan itu teringat kepada kita semuanya, sehingga nanti akan memunculkan dalam diri kita khasyah. Ketakutan yang luar biasa manakala doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tidak dijawab oleh Allah, tobat kita jadi oleh Allah. Muncul tetesan-tetesan daripada air mata kita. Air mata yang menetes ketika kita doa, ketika kita takut kepada Allah, takut kalau ditinggal oleh Allah, takut kalau kita itu tidak diterima Tuhan kita oleh Allah. Tetesan-tetesan air mata itu akan menjadi bagian daripada mata kita, nanti akan tidak pernah melihat daripada. Tapi paling tidak nanti jadi paling tidak itu nanti lek nalika ndonga, nalika mau istighfar, nalika kita mujahadah, nanti mengeluarkan air mata. Kalau yang pun haji kalau ini, uang itu lah arahnya berangkat haji kan ketangis tadi. Siji, pokok arahnya berangkat haji kan nangis. Itu pun mau tercedek biasanya. Enak sentek kok. Lalu mbak umpamanya tiang tuh betul sakit aja terus, jadi beres nih dari bintang. Nyambung memang butuh ikhtiar, butuh ikhtiar yang luar biasa. Yang ketiga, ainun kafat mimma harira, mata yang menahan, ditahan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, gitu. Jadi kalau ada tiga mata yang pola seperti ini, nanti insya Allah tidak akan pernah melihat daripada jalan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang kagungan surga sing kaya ngaten iki wau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan lagi. Jadi lainnya Nabi Adam rumiyin nalika maksiat dipisah kali garwane. Umat Kanjeng Nabi wonten maksiat wanita yo panggah sak umat yo tidak dipisah sama sekali oleh Allah.
Ini termasuk kemuliaan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat apa lagi? Warabi'atu tawi sing nomor papate anni sedene ingsun iku asai maksiat sapa ingsun fil jannati ai fil bustan. Jadi nalika kanjeng Nabi Adam niki wau maksiat, nalika di bustan, nalika di tempat yang istimewa itu di jannah. Ya. Mana uang itu mboten nanti lepas daripada godaan setan itu. Nah, biarkan suwi-suwi nang kaya ngoten niku jadi digodhog. Wala taqraba hadhihi syajar kata. Ojo cetek-cetek daripada pohon ini. Cetek tok boten parah. Apa sampai metik buahnya. Apa sampai semuanya. Setan mari diwalik. Jangan ngerti namanya. Ngaku. Jangan ngaku ora lek cetek-cetek iki. Iki lek sampean iki iso cetek-cetek iki, wong sampean rasa langgeng nek iki. Jenenge khuld itu buah pohon keranggengan. Lek malik pinter kaya ngono. Nabi Adam diprovokasi mboten kene. Kentan sing diprovokasi kan. Ibu Hawa yang diprovokasi. Ngoten kan? Makanya hati ini pelajaran yang berharga ini. Jadi lek piantun niku sing diprovokasi sing kaku mboten kene, sing diprovokasi kok gitu. Seorang pejabat negara diwai suap dan gelem, sing putih diwai. Sing putih omong sing kaku. Mas ora apa-apa, ora rada merem-merem iki ada masalah lho itu saja. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi ketika diprovokasi di pondok ini, Siti Hawa ini provokasi. Lah piantun kakung ditangisi sing putri. Nah, iki meniki wis tok-tok niku lho sing. Ya kene ndek aja terus piye. Iso rontok tenan iki. Jadi cerita Israiliyah, itu adalah cerita Israiliyah. Kita cerita sih tempat betul-betul kena dihukum di teman. Ketika Nabi Adam sudah naik buah pohon kulti, metik satu, berikan Siti Hawa. Kurang Pak ini malih. Kemudian Nabi Adam enak. Nabi Adam benten bahan maprok. Begitu sudah masuk di mulut beliau maprok. Kok gulu niki ini kan bilang, Adam salah nih. Pukul penonton pun terkait gulu. Jadi ini cerita Israiliyah. Jadi gulu menjingi wong lanang ini termasuk pengiring-iring wong gulu. Nah, sing putri kaki memplong loro. Jadi pengiring-iring niku, makanya itu termasuk buah larangan udah dia bere-bere ini mungkin. Gue cerita Israiliyah. Malah lagi ini cerita Israiliyah. Tahan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ani setelah insun itu asal itu maksiat sapa insun fil jannah yang dalam swarga. Terus fa'akhajani, begitu beliau menyalahi aturan Allah di surga, dikeluarkan. Fa'akhajani, Allah mengeluarkan saya dari surga. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunallaha kharijal jannah. Umat Kanjeng Nabi Muhammad maksiat di luar surga, kemudian dia tobat. Setelah itu fayadkhulunaha idza tabu. Jadi maksiatnya ning jogone swarga, kemudian dia tobat benar. Setelah tobat dia dimasukkan ke dalam. Ini karena ini tidak lain keranten kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Akhirnya umat itu jadi kata sing mulia. Jadi awal ini termasuk keramat gandul. Nah saya ini tidak keramat hilang karet. Nah terus bagaimana lagi? Karena begitu Allah yang begitu luar biasa pada kita. Ada seorang ulama yang menyampaikan begini. Man hafidho sab'an kalimat. Sapa sing iso njogo 7 macam kalimat. 7 kalimat wis rasa akeh, 7 kalimat saja. Fa huwa syarifun indallah. Kalimat ini mulia di sisi Allah. Wal malaika mulia di sisi Allah, mulia di sisi daripada malaikat. Wa yaghfirullahu dunubahu law kanat istazabatil baqi. Kalau 7 kalimat dijaga benar oleh orang ini, andai kata orang ini punya dosa sebanyak buih yang ada di laut, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, waya jidu halawat ta'ah, orang akan mendapatkan manisnya ketaatan kepada Allah. Mana termasuk siksa yang paling besar apa? Orang yang telah dijabut nikmatnya munajat kepada Allah. Itu siksaan yang paling besar. Jadi piantul ada wiritan, pengen metu kowe ngoten. Iki jenenge disik, nikmatnya munajat dijabut. Ya. Jadi setan itu bagaimana ya? Yang kita masjid yang tadi kok, dicoba sih dom setan. Oh coba itu coba orang kotor, betul-betul rusak. Tunggalin dulu, setan itu tentang hikmah jadul itu. Jadi setan tidak macam ini. Jadi jam 10 bengi, waktu itu belum apa. Mungkin ya ada setan. Oh berarti upel itu kata setan. Yudut. Jadi ada orang yang di masjid seperti itu, jangan ale, semuli, sibuk ngomong. Mulai kenapa? Supaya apa? Tiang niki aja sampai suwi teng masjid. Karena tiang itu menentok teng masjid pun sampai kali. Jadi waktu masjid, sholat tahiyat masjid, kemudian niat itu atau semacam. Kita itu menentok, sebetulnya apa-apa babar pisan, terus menentok. Tidak pernah beranjak dari tempat, tapi niat sudah kita niatkan untuk itu, pahala yang luar biasa dan jadi wayajidu halawata ta'ah, orang akan mendapatkan nikmatnya, manisnya daripada taat kepada Allah. Wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Orang kalau bisa menjaga 7 kalimat ini, uripe mati ini akan tercatat dengan urip kebaikan, mati dan dalam keadaan kebaikan. Yang pertama, al-ula yang pertama, iku ayyaku yang mengucap sapa siwa inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Ini kira kepala sepeda. Jadi akan memulai sesuatu, ojo sampai lari, baca basmalah. Termasuk ketika seseorang berdoa, ketika doa itu diawali dengan basmalah, insya Allah akan mendorong kepada doa kita akan gampang dijawab oleh Allah. Makanya orang baca doa Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat, baca hamdan, ya. Jadi awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Untuk terus. Jadi jangan sampai lupa itu basmalahnya. Jadi mengawali apa? Karena apa? Setiap kali kita ini mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, ini memang aslinya awake dhewe diarahkan oleh Allah untuk mengerjakan kebajikan. Makanya man khuliqa lil jannah yusira li amali ahlil jannah. Piyantun iki pancen oleh Allah ditakdir calone akan menjadi penghuni surga, maka oleh Allah akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini. Ngaji, enteng wiritan, enteng maca Quran, enteng nulung wong, enteng masya Allah. Tidak setiap orang diberi kemudahan seperti ini. Makanya awali dengan basmalah. Wasanya tuh tadi kaping video ini ayakula ba'dal faragh kulli syai'in alhamdulillah. Jadi diawali dengan pekerjaan kita, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdan. Ada ulama-ulama dulunya jarang bismillah. Setiap kali saya sedot Bismillahirrahmanirrahim sudah dipunya. Begitu sudah dipunya, kemudian memasukkan di dalam dari mulut kepada tenggorokan kepada perut. Ini begitu masuk blek, alhamdulillah, sampai akhirnya nasi. Jadi bismillah harus bisa dong. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dia benar. Umpam itu saya berlembut nih, anggenipun piantun niki wau melembutkan di mulut, kemudian ditelan nggak bisa. Mungkak-mungkuk nonton jangan nih dilek bakar bisa. Jadi apa itu juga termasuk nih? Apa tidak termasuk nikmat? Iso nolak gitu ya. Iso nolak gitu.
Mana wonten hadis dikatakan afdalul doa alhamdulillah. Sebaik-baik daripada doa adalah alhamdulillah. Bisa melakukan alhamdulillah, syawiritan alhamdulillah, saudara alhamdulillah. Semuanya serba alhamdulillah. Mana piantun ini diparingi rezeki bisa terus alhamdulillah alhamdulillah biasa. Termasuk salah satu jalan untuk menuju futuh kepada Allah itu banyak baca. Ada dua, satu sholawat, dua hamdalah. Yang ketiga wasalisatu, perhatikan. Idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi ayyakul astagfirullah. Jadi lek piantun iki wau kok ternyata lesannya mengucapkan perkara sing renek manfaate, Bapak, boten manfaate. Ya boten manfaate. Langsung dan kalimat astagfirullahaladzim. Nyapa kok tetap ngomong ini iki enggak. Idza jara ala lisani ma la ya'nihi maka ayyakula astagfirullah. Lek lisane niku wau dawuh perkara sing renek manfaate ndang disusuli dengan kalimat istighfar. Warabiatu yang keempat, idza arada fi'lan ghadan. Kalau dia nglakoni napa-napa, nyuwun sewu, fi'lan ghadan sesuk arep nglakoni insyaallah. Cuma ngeten, insyaallah kok coba kita diatur lambi. Ngoten. Jadi kata-kata insyaallah itu adalah 99,9. Ngoten. Untuk kehadiran kita. Anu ya, sangat insyaallah, insyaallah. Baik orang ngomong 99,9. Ojo-ojo ngajak orang-orang. Gitu. Yang kelima, idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun. Kalau orang itu berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, apapun bentuknya, ya, maka secepatnya pihak telinga langsung jauh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jadi lek ngadepi perkara sing ndak enak, ndak nyaman, langsung kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang keenam, idza asabathu musibah ayyakula inna lillahi wa inna ilaihi. Ini biasanya apa? Ungkapan lagi orang situ enggak, tidak hanya orang situ tok, betul nggih. Jadi musibah yang menimpa pada kita apapun bentuknya, maka kita sunnah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh, la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diri-diri jarang. Ini manfaatnya luar biasa. Panjenengan bisa melihat pada kitab Sirajul Talibin. Ya. Kitab Sirajul Talibin ini kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Niki disarah, dilebarkan maknanya menjadi 2 jilid besar. Niki sing nyarai sinten? Piantun Indonesia. Coba. Sinten? Saya Ihsan Jampes. Coba, saya Jampes Kediri, ya. Ini menjadi kitab yang bacaan wajib bagi mahasiswa di Al-Azhar. 2 jilid. Jangan ingin melihat fadilah daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini makin penting. Nanti baru cukup aja, Pak. Saya sambil muncul Pak. Kalau gitu cuma terang kata Bapak Ibu yang akan terangkan apabila pernikahan juga sama berkembang. Moga Bapak Ibu, apabila Bapak ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Berso, ini tadi masalah ibadah jadi paling nangis. Iya. Terus yang kedua masalah ibadah, ada yang mengatakan kalau sebagai ibadah bisa menghadirkan makna ibadah secara hakikat. Menjadi alih nangis, melatih menjadi alih nangis dengan melatih menghadirkan makna secara hakikat lebih utama yang mana? Ya. Jadi ketika seseorang ini sholat sudah dihadirkan benar, otomatis nanti akan katut. Jadi ketika piantun ini ibadah pun toto tenanan, sholatnya sudah benar-benar bermakna pada orang itu, hatinya akan menjadi
Hatinya akan jadi lembut. Lah hati lembut itulah yang akhirnya memunculkan dari ketangisan kita. Jadi betul tadi benar di sini. Secara ostos mastis, ya. Jadi sholatnya juga pun saya, ibadah pun saya, hatinya lembut. Tapi lebih yang terlihat hatinya jadi keras. Wujud itu wanitanya ditambah minyak apa pakai anak. Kalau kita, ya kalau kita merasa dekat kepada Allah, merasa nyaman di hadapan Allah, merasa diawasi terus oleh Allah, ya itu nanti akan menjadi kelembutan dan itu akan muncul ketangisan. Iya, ada sih. Monggo ibu-ibu untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi pada tangklet menawi berdoa itu dalam hati itu napa termasuk diijabah? Karena yang bertindak malih dosa seorang istri kalau misalnya suami belum pernah sampai mempelajari sesuatu yang memang disayangkan oleh agama, itu apa termasuk suami juga menanggung dosanya? Oke. Sampai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehebatan ajaran agama kita. Jadi rufi al-qalam min umat. Jadi tulisan daripada dosa itu diangkat. Itu satu karena nisyan, satu lupa. Yang kedua khotok ini salah tapi tidak ngerti. Salah saya bukan ngerti ini jenis khotok. Nah, satu, andai kata orang itu berdoa dalam hati, bukan pakai bahasa lisan, tapi dihayati yang luar biasa. Itu namanya doa permintaan. Ya, cuman dalam bahasa hati Allah nyambung seperti itu. Itu akan lebih utama itu daripada doa sing boten ngerti babagusan di luar daripada ayat Quran yang tadi saya. Jadi dua itu ada dua. Satu doa warid, yang kedua doa laik. Doa warid itu apa? Doa yang berangkat dari Quran. Rabbana hab lana min azwajina, itu namanya doa warid. Kemudian doa dari Nabi itu namanya doa warid. Tapi ada doa yang laik. Laik itu apa? Di luar daripada ayat Quran dan hadis kanjeng Nabi, dan itu baik. Itu namanya laik. Doa yang laik, nggak ngerti artinya. Ya jauh daripada akan dikabulkan oleh Allah. Kok jalur apa orang ngerti babar di sana. Lek pancen kita pakai doa pakai bahasa Arab, seyukjanya kita memahami sing diwaos niku napa. Kecuali Quran dan hadis, karena tetap jadi pahala kan Allah. Tapi lek kira-kira awake dhewe niki wau kok mboten ngerti Arab, ya langsung pakai bahasa biasa mawon. Pakai bahasa biasa mawon. Ya tidak harus diungkapkan dalam bentuk napa niku wau bahasa lisan, bisa pakai bahasa. Yang ketiga, yang kedua, kalau ada seorang istri yang kemudian salah kepada suami, terus ngeten iki lho. Tugase wong kakung iki napa didik garwa. Ya, didik garwa itu tugas wong kakung. Ngerti agama, ngerti hukum agama, ngerti daripada kehidupan bermasyarakat. Ini tugasnya laki-laki. Lek pancen boten saged maringi keilmuan kepada garwane, persilahkan garwane untuk nuntut ilmu. Metu ra oleh, golek ilmu ra oleh. Nguwai ilmu agama ora tau bakar pisan. Salah, bisa dimaafkan seperti itu. Karena nggak ngerti sama sekali. Kotor tadi. Jadi salah tapi memang nggak ngerti, padahal dia ngerti kok. Jadi kalau memang kita kepingin menjadi suami yang arif, karena gak iso nguwahi ilmu agama, jago jenengan belajar nang kono lho, Masjid Ar-Rahman kono lho, berangkat ono, benjukan ono, aku gak iso nguwahi yo bareng-bareng karo aku salat jamaah nang kono, kok kondur-kondur salat jamaah salat napa niku jamaah salat subuh, ngoten nggih. Mulai-mulai cerodo awan sarapane seneng kono, dadi aku tidak usah mikir, bocah-bocah kabeh wis nang ndi kan wong loro kok enak. Wis masyaallah alhamdulillah. Matur suwun nggih Pak Jaryanto. Ada lagi, maka kalian masih ada. Saja pun jam 09.00 ini pun tujuh 09.00 ini pun tetap malam ya. Dipun akhiri doa. Ini sampai pas nih capai bau di sebulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minas sholihin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna minal muhsinin wa ja'alna minar rasyidin wa ja'alna minadz dzakirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qadar wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi pengajian kita menyebabkan kala hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi kula matur bakti kanggo teman pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dipun-aturaken dengan salibun membagi semua di BDI. Mugi sinaringan taufik hidayah.